raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna see in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah. Shalom semuanya, welcome to SCC Youth Online Service. Nah, gimana nih kabar kalian? Udah lama loh kita gak bisa ketemu. Tapi aku berharap dan aku percaya kalian baik-baik semua, kalian sehat-sehat semua. Dan aku berdoa supaya hari-hari kalian dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Nah, ngomong-ngomong, di sini aku mau ngasih sedikit pengumuman buat kalian. Untuk minggu depan, ibadah Youth Online ini tetap dilakukan di hari Sabtu jam 7 malam. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Dan bagi kalian yang rindu memberikan persembahan, kalian bisa melakukan secara transfer di nomor rekening 7880535301 atas nama Iwan Susanto. Dan aku juga mau ingetin kalian, di dalam new normal ini aku berharap kalian bisa mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, physical dan social distancing, dan tentunya jaga pola makan ya. Dan itu aja sih pengumuman hari ini. Jadi yuk kita langsung aja mulai ibadahnya dalam hitungan 3, 2, 1. Reaches on that steals my breath. It's a heavy weight upon my chest. As I lie awake and wonder what your future will hold. Help me to remember that you're in control. You're my courage when I worry in the dead of night. You're my strength when I'm not strong enough to win this fight. You are greater than the battle raging in my mind. I will trust you, Lord. I will fear no more. I will lift my eyes. I will lift my prayers. Lay them in your hands. I leave them there. When the wind and waves are coming, you shelter me. Even though I'm in the storm is not in me. You're my courage when I'm worry in the dead of night. You're my strength when I'm not strong enough to win this fight. You are greater than the battle raging in my mind. I will trust you, Lord. I will fear no more. Whoa, I will fear no more. Whoa, I will fear no more. No power can come against me, 'cause you have overcome.
Hai guys, gimana kalian kabarnya? Soalnya kan sudah masuk sekolah ya. Aku pribadi udah kayak kerasa udah semester 2. Soalnya tugasnya banyak banget. I don't know if you guys can relate, but semangat ya. So today aku mau sharing about hope in Christ. Jadi gini, as you guys may or may not know, aku sekarang di grade 12, which means is the last year before I go to university or college, right? Dan itu kayak sudah kewajiban dari dulu tuh untuk cari kuliah yang kamu mau atau minimal kayak jurusan yang kamu mau kan. Dan jujur saja aku nih udah kayak berambisi, kayak terpush dari kecil tuh, kurang lebih SMP tuh sudah kayak, oh aku mau misal jurusan ini. So aku tuh dari dulu sudah kayak, oh ya aku pasti kuliah bakal jurusan ini. Ayo kita mulai searching. Dan aku mulai searching itu dari kelas 11 kemarin. So singkat cerita, sejak pandemi ini kan aku merasa kayak, oh iya free time, aku bisa kayak searching lagi. So dan aku ngelakuin itu. But turns out setelah aku merasa kayak, oke, aku habis dari major ini, pindah ke major ini, itu kayak kerasa nggak srek gitu loh. Dan kerasa kayak, no, it's not my journey. So, aku kayak stop dari sana dan cari lagi, siapa tahu kayak ada alternatif lain. Dan kayak selama ini tuh, it turns out the same gitu loh. Kalau aku tuh merasa kayak gak yakin tentang major ini. That's why aku tuh mulai kayak hopeless. I lose my hope on something which is my college, my university, my major. Dan jujur aja ini mungkin bisa terkesan kurang ajar ya, cuman aku sempat ngomong sama diriku sendiri waktu kayak doa sama Tuhan gitu. Kayak aku ngomong, Tuhan nih dengerin doaku nggak sih? Aku ini udah berusaha loh Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah usaha nyari untuk kuliahnya, tapi kok nggak ada jawaban gitu loh sampai sekarang. Dan bayangin, aku tuh sampai compare myself sama teman-temanku yang walaupun mereka nggak doa loh, mereka kayak, oh iya aku bakal ngambil misal bisnis. Nah mereka tuh kayak segampang itu, terus kayak nggak doa, langsung asal kayak, ya aku mau itu gitu. Kayak mereka tuh nggak ada susah-susahnya blas. Si aku tuh compare myself with them. Dan aku rasa kayak udah kayak bener-bener hopeless gitu loh. Dan singkat cerita, karena aku merasa kayak sudah muak, aku udah kayak gak mau mikirin tentang kuliah dulu, aku waktu itu lagi surf on Pinterest. Ya kalian tahu Pinterest itu apa kan? Itu kayak app untuk ya pictures gitu. Dan waktu itu aku tuh bener-bener gak nyari apapun, cuman kayak surfing aja di Pinterest. And then I found this quote yang bener-bener sesimpelnya, cuman bener-bener kayak slap me on my face gitu. It sounds like this: believe in you what you prayed for. Dan itu bener-bener kayak gimana ya, tamparan keras pol gitu loh ke aku. Kayak aku kan habis doubt my iman, dan selama ini aku sudah build up ke apapun yang aku percaya sama Tuhan, apapun yang aku sudah kerjakan, usahakan untuk dapetin that dream university I want. Malah aku kayak doubt it. Aku malah kayak, Tuhan ini kok gak pernah jawab aku gitu loh. Or maybe Tuhan pernah jawab aku, but aku yang gak peka. Makanya aku kayak, mana Tuhan? Aku sudah doa, aku sudah berusaha, mana jawabannya? Sometimes kita tuh kayak selfish gitu loh guys. Padahal Tuhan tuh pasti jawab apapun yang kamu kayak doakan. Kamu harus percaya. Kayak yang quotes aku barusan bacain ke kalian itu. Soalnya kayak walaupun misal ya Tuhan gak setuju dengan apa yang kalian doakan, Tuhan tuh pasti bakal kayak nunjukin kalian, no, it's not your journey, this is not for you, this is the best for you. Yang mungkin kalian tuh gak open your
ears gitu loh. Kalian tuh nggak dengerin. Mungkin aja Tuhan bisa ngomong pakai orang lain untuk ngomong ke kalian bahwa informasi itu benar atau salah. Atau bahkan bisa aja kayak sebuah benda, sebuah kejadian. Jadi kayak banyak variasinya gitu loh. I just want you not to be hopeless for everything yang kalian lagi alami kali ini. Kan contohnya kan aku di masalah kuliahku kan. Dan pasti kalian juga punya kayak ada masalah sendiri yang mungkin kalian merasa belum bisa keluar dari masalah itu. Just keep on hoping, keep on believing for what He promised us gitu loh. Dia tuh pasti, kan dia juga, Tuhan tuh kan ngomong tuh, dia pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. That's why you have to believe in that. Dan aku ingin kalian juga tahu kalau put your faith and hope in God gitu. Soalnya dengan berharap dan beriman, nothing is impossible for Him. And with God, nothing is impossible, right? Kayak kalian pasti bakal bisa, kayak gimana ya guys, wah gak bakal nyesel gitu loh. Dan aku cuman bener-bener pengen kalian tuh, walaupun masa gini kan susah toh, just keep on believing ya. Soalnya you will know the benefits soon or later. So I hope my kesaksian bisa berkati kalian, and have a good weekend. Halo guys, selamat jumpa dalam ibadah ACC Youth Youth Online. Nah, hari ini kita mau bahas apa ini, Vin? kita mau bahas tentang kebosanan yang kita alami dan yang pastinya juga dialami sama teman-teman di rumah. Kita sendiri juga mengalami kebosanan. Ya, benar teman-teman. Karena kayaknya kita udah stay at home udah cukup lama ya, Vin ya. Iya. Nah, kami percaya kalian pasti bosen di rumah. Nah, by the way, pengalamanmu sendiri, Vin, kamu sendiri bosen nggak sih? Oh, bosan pol karena apa ya? Setiap hari kita akan melakukan hal yang sama kan. Pasti Ya. kalian juga bangun, makan, Tidur. Nah, terus diulangi terus setiap hari. Benar. Berarti ciri-ciri sebetulnya kita merasa bosen itu karena apa? Ciri-cirinya orang merasakan bosan tuh karena melakukan hal yang sama. Jadi orang tuh akan jenuh dan pasti ngomel. Itu ciri-ciri orang yang bosan tuh pasti ngomel terus. Jadi karena kebosanan itu timbul karena kita melakukan hal yang sama terus menerus ya. Iya, Contohnya benar. guys, makan tidur, bener ya? Vin, ya? Iya. Nah, dan akhirnya mulai ngomel tadi ya. Iya. Kira-kira kenapa ngomel ya? Gini, sebenarnya kalau ngomel tuh berarti kalian tidak berpassion di hal itu. Ada quotes yang bilang kalau kita nggak suka hari Senin, berarti kita tidak menyukai pekerjaan kita. Nah, jadi kalau misalnya kalian ngomel, kalian nggak passion dia suatu hal, itu bisa membuat kita itu jenuh lama-lama. Gitu. Ya guys, ngomel itu kayaknya karena kita nggak bisa melakukan apa yang kita harapkan. Ya, Bener nggak sih? apalagi kan kita anak muda. Nah, bener. kita jiwanya fun, wild. betul. Nah, kita butuh berinteraksi, nongkrong sama teman-teman. Nah, sedangkan sekarang kan nggak bisa. Ya, Gitu. kan kita harus social distancing. Iya, kita harus pakai bener ya. masker, new normal. Nah, mana-mana benar, nggak benar. bisa bergerombol gitu. Ya, kita pasti tahu kalian semua pasti udah bosen banget karena kan harus stay at home, harus menjaga jarak, nggak bisa Ya. ketemu teman-teman. Nah, apa sih kata teman-teman kita yang lain tentang bosen dan apa yang mereka lakukan saat bosen? Ya, tunggu yang satu ini ya guys. Berapa hari ini aku bosen. Bosan. Kalau bosen ya pasti. Main. Terus? Kalau aku sih ya nonton film, terus paling enggak ya yang kali mau pergi ya pergi. Biasanya kalau bosen ya main sama teleponan sama temen. Aku kalau bosen biasanya main-main basket, kalau enggak main HP dan nonton TV. Oke guys, kita sudah mendengar beberapa pendapat teman-teman kita.
Benar ya Vin ya? Iya, iya. Tadi ada yang ngomong kan bosen tuh biasanya mereka membunuh kebosanan mereka dengan apa? Main game. Nah, Pasti iya. anak muda ini. Betul. Berarti kira-kira akibat kebosanan itu pasti main game ya Vin? Iya, tapi ada yang tidak hanya main game, ada hal yang positif dan ada yang negatif. Salah satunya main game itu bisa menjadi hal yang positif, tapi bisa menjurus ke negatif juga. Oke. Menurut Masa sih ada hal positifnya main game yang benar? ada dong. Menurut penelitian tuh game itu bisa membuat orang semakin jadi kreatif. Nah itu salah satu hal Iya. positifnya. Tapi tergantung gamenya Vin. Iya benar. Benar kan? Ada game yang tidak mengandung sifat-sifat positif. Nah tapi juga menurut pengalamanku membunuh kebosanan itu nggak cuma dengan game. Ya. Caranya apa? Caranya kita pasti belajar sesuatu yang baru setiap hari kalau kita itu mau menggali hal-hal yang positif. Contohnya aku Apa contohnya Vin? kemarin belajar tentang Photoshop. Semua pasti tahu Photoshop. Itu aplikasi untuk edit foto. Terus ada Adobe yang lain-lain tuh buat ngedit video gitu-gitulah. Nah saya belajar untuk mengedit foto. Nah itu contoh hal positif yang bisa dilakukan seperti itu. Nah teman-teman sebenarnya tadi dari pembicaraan kita ternyata sebetulnya kita bisa membunuh kebosanan itu ada yang negatif ada yang positif juga loh. Nggak selalu harus main game, benar ya Vin? Benar. Main game pun harus ada batasnya dong, Ya, benar ya Vin? Setuju. Nah game pun juga kita harus memilah-pilah apakah berarti tidak boleh main game? Ya boleh-boleh aja ya Vin ya? Boleh, sangat-sangat boleh. Sebatas tadi seperti Kevin bilang bahwa game itu juga bisa menstimulasi kita juga bisa punya kreativitas Terus tantangan tantangan ya. karena banyak tantangan Nah. kita jadi bisa memutuskan problem solving dan lain-lain. Jadi guys pastikan kalian memilih game yang tepat ya berarti Vin ya. Nah selain itu teman-teman yang paling penting untuk membunuh kebosanan itu berarti harus ada hal yang positif, benar ya? Iya. Boleh kalian main game tapi juga pastikan kalian membunuh kebosanan itu dengan hal-hal yang positif. Contohnya seperti tadi Kevin itu belajar sesuatu yang baru. Salah satu tadi apa? Photoshop. Nah, juga mungkin kalian mau explore diri kalian selama ini buat yang sudah SMA mau kuliah. Nah itu penting ya goes kan lagi tren tuh, lagi di mana-mana beli sepeda terus sepedaan gitu. Nah, banyak lah. Betul. Jadi pikirkan juga kesehatanmu. Kalau terlalu banyak main game tanpa diimbangi dengan olahraga itu juga bahaya, benar nggak Vin? Iya, benar. Jadi kita duduk aja lihat layar laptop atau lihat handphone aja itu sangat nggak baik guys. Jadi ada baiknya kalian juga punya waktu untuk olahraga. Gimana kalau nggak ada sepeda nggak bisa goes? Sekarang pasti kalian punya YouTube toh, pasti punya HP, smartphone. Nah, caranya di YouTube tuh banyak banget olahraga yang via online gitu loh. Jadi ada instrukturnya di YouTube, kalian tinggal mengikuti gerakannya, gaya-gayanya seperti itu. Sangat-sangat gampang sekarang, sangat terbantu dengan adanya online ini. Ya, benar teman-teman. Jadi sebenarnya di era sekarang ini sangat gampang sekali cari olahraga tutorial ya, benar ya di YouTube. Kalau kalian bingung-bingung, nggak punya sepeda, nggak usah bingung guys. Kalian bisa latihan yang punya bola basket, bisa latihan di rumah sendiri. Benar. Atau yang mau senam-senam, bisa lihat Banyak di YouTube. Benar ya. Jadi sebenarnya dengan hari-hari yang kita harus stay at home, ada banyak hal yang masih bisa kita lakukan. Benar ya, Vin? Benar. So kalau gitu apa sih pesan-pesanmu secara khusus nih Vin, buat anak-anak muda saat ini? Mungkin pesannya buat yang anak-anak muda, terutama yang tadi aku bilang SMA, kuliah. Nah, apalagi yang sudah SMA 3 tuh. Nah, mulai-mulai kan cari kuliah apa, jurusan apa. Nah, ini saat-saat yang tepat untuk kalian tuh menggali potensi diri kalian, menggali passion diri kalian tuh apa, kalian mau mengarah kemana. Nah, buat yang mungkin masih SMP, mau ke SMA, masih SMA 1, coba memperkaya diri kalian dulu gitu. Kalian belajar apapun, semua hal yang positif yang bisa kalian serap, karena itu akan jadi nilai tambah buat diri kalian. Nah, itu saran-saran buat anak-anak muda yang di sana tuh, yang lagi nonton kita. Oke, itu benar sekali guys. Jadi menggali potensi diri itu sangat-sangat penting sekali. Ya, jadi yang mau kuliah, yang masih bingung-bingung, ini kesempatannya untuk kalian mulai browsing ya, Vin, ya. Benar ya, mau kuliah kemana, terus mau jurusan apa, terus yang mungkin SMP, SMA yang level belum kuliah, nggak usah bingung juga guys ya, Vin. Kita bisa juga
memperkaya nih diri kita. Gak ada ruginya guys. Ya. Saat kau bertambah potensimu, maka value pun juga bertambah. Iya, benar. Benar ya? Benar. Oke guys, kita sudahi dulu talk show kita hari ini. Sampai ketemu lagi di ibadah online ACC Youth. Bye-bye. See you, bye. Oke guys, kita baru saja mendengar tentang talk show, tentang bagaimana membunuh kebosanan dan apa arti kebosanan itu sesungguhnya. Saya akan menyamari talk show kita malam hari ini dengan beberapa poin. Yang pertama, kenapa kebosanan itu bisa timbul? Kebosanan timbul karena kita melakukan hal yang sama terus-menerus. Yang kedua, dari kebanyakan kita yang bosan, akhirnya kita mencari cara dengan mencari kegiatan untuk membunuh kebosanan kita. Nah, kegiatan itu ada yang positif dan ada yang negatif. Yang positif contohnya apa? Yang positif adalah dengan mencari sesuatu yang mengupgrade diri kita. Baik itu pengetahuan, ya, atau mengupgrade skill kita. Seperti salah satu contohnya, waktu talk show kita dengan Kak Kevin tadi, belajar tentang Photoshop contohnya. Dan hal-hal yang negatif, apa yang biasanya dilakukan? Main game. Benar ya guys ya? Main games, tidak ada yang salah dengan games. Ya, karena ada banyak games juga yang melatih kreativitas kita. Ya, tapi yang jadi masalah, bila engkau tidak tahu waktu sehingga engkau tidak dibatasi, akhirnya engkau bermain games 1 hari penuh sampai tidak tahu waktu dan tidak bisa melakukan kegiatan yang lain. Ya, jadi carilah games yang membangun dirimu yang benar-benar positif. Itu summary dari talk show kita malam hari ini. Dan dalam kesempatan ini guys, saya mau bagikan beberapa poin tentang kebosanan. Kalau tadi dikatakan bahwa kebosanan itu timbul karena kita melakukan kegiatan yang sama terus-menerus. Benar nggak sih sebenarnya? Kalau dipikir-pikir, kalian sekolah juga melakukan hal yang sama terus-menerus. Yang kuliah juga melakukan hal yang sama terus-menerus. Yang bekerja juga melakukan hal yang sama terus-menerus. Tapi apa yang membedakan? Mereka melakukan hal yang sama tapi tidak mengalami kebosanan. Yang pertama, bila engkau sudah merasa bosan karena engkau melakukan hal yang sama terus-menerus, karena yang pertama, engkau tidak punya tujuan. Jadi kita tidak memiliki tujuan dari apa yang kita lakukan. Kita tidak tahu apa tujuannya. Contohnya kalau kita sekolah, kenapa kita gampang bosan? Karena kita tidak tahu tujuan kita bersekolah. Akhirnya membuat kita ya malas-malasan. Ya akhirnya bosan. Ya, tapi kalau engkau tahu tujuan sekolah yang sesungguhnya untuk menuntut ilmu, untuk membuat engkau lebih pandai untuk masa depanmu, maka engkau akan berbeda dalam menjalani waktu-waktu sekolahmu. Dan yang kedua, tadi kalau sampai kita melakukan hal yang sama terus-menerus itu bosan. Yang pertama tadi karena tidak tahu tujuan. Yang kedua, karena tidak ada passion di dalamnya. Saat passionmu itu sudah mulai hilang, saat kita melakukan sesuatu tidak dengan passion, maka kita akan gampang bosan, guys. Jadi kesimpulannya yang ingin saya sampaikan, bahwa punyailah tujuan, punyailah passion dalam kau melakukan kegiatanmu sehari-hari. Apa yang engkau senangi, apa yang engkau lakukan tiap hari, lakukan itu dengan kesungguhan hati karena punya tujuan untuk masa depanmu. Nah, waktu kita berkegiatan, ya, kita mungkin melakukan aktivitas sehari-hari. Sangat berkaitan erat dengan yang namanya waktu. Benar ya, teman-teman? Waktu kita mungkin membaca buku dari jam 4 sampai jam 6 sore. Maka kita berbicara waktu kita sudah kita pakai selama 2 jam. Dari jam 4 sampai jam 6 sore. Nah, karena sebuah kegiatan selalu melibatkan yang namanya waktu, jadi sangat penting kita memperlakukan yang namanya waktu. Kita mempergunakan yang namanya waktu. Bagaimana firman Tuhan berbicara tentang waktu? Mari kita sama-sama buka di Efesus 5 ayat 15 dan 16. Saya akan bacakan untuk teman-teman semua. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, teman-teman, saya mau simpulkan dari ayat firman Tuhan. Ini ada satu peringatan yang Tuhan berikan buat kita.
Yang pertama, di ayat 15 Tuhan berkata, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, bagaimana kita hidup. Perhatikanlah dengan saksama, artinya perhatikan dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar, dengan betul-betul. Ya, supaya kita menjadi orang yang arif atau bijak, bukan menjadi orang yang bebal. Artinya kita mengisi kehidupan kita ini dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh, baik, bijaksana, tidak asal. Ya. Dan ayat yang kedua, ayat yang ke-16 berkata bahwa pergunakanlah waktu yang ada, tapi tidak berhenti sampai di situ. Karena hari-hari ini jahat. Kenapa Tuhan berkata hari-hari ini jahat? Karena hari-hari ini jahat ada erat kaitannya dengan penggunaan waktu kita. Bagaimana kita menggunakan waktu itu menentukan apakah membuat kita menjadi serupa dengan dunia ini atau membuat kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Peringatan ini sangat penting, guys. Pergunakan waktu yang ada. Tuhan mau kita mempergunakan waktu yang ada dengan sesuatu yang positif, sesuatu yang membangun engkau, supaya engkau tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau kita tidak berhati-hati, kita akan terseret dengan arus dunia ini yang membawa kita semakin serupa dengan dunia ini. Ya, harusnya selama pandemi COVID-19 ini kita memiliki banyak waktu untuk bisa kita lakukan, banyak hal yang bisa kita kerjakan. Mungkin selama ini kita susah membangun hubungan dengan orang tua kita. Dengan pandemi ini, mungkin kita lebih punya banyak waktu. Kenapa? Karena orang tua yang bekerja sekarang banyak melakukan pekerjaannya lewat online. Kalian pun yang bersekolah banyak melakukannya lewat online. Sehingga waktu-waktu kalian lebih efektif dan kalian lebih punya banyak waktu. Tapi yang jadi masalah, bagaimana engkau mempergunakan waktu itu? Apakah engkau mempergunakan untuk bermain games all the time sampai lupa segalanya? Atau nongkrong dengan teman-teman? Kau tidak peduli. Ya, dengan himbauan tetap ada social distancing, ya, malah merasa waktu ini banyak sekali, aku mesti nongkrong ke sana ke sini. Tapi engkau lupa bahwa waktu yang kau lewati tidak bisa diulangin. Waktu yang sudah kita jalanin tidak akan bisa diputar kembali. Guys, saya akan menutup khotbah saya malam hari ini dengan sebuah cerita. Saya mau cerita tentang seorang pengarang buku bernama Bronnie Ware, ya, dengan bukunya The Top 5 Regrets of the Dying. Ya, buku ini berbicara tentang dia lagi mensurvei pasien di rumah sakit yang 12 minggu sebelum meninggal. Dan hasilnya apa, teman-teman? Hasilnya kebanyakan dari survei ini mengatakan bahwa pasien-pasien ini mengatakan bahwa mereka menyesal tidak menggunakan waktu mereka dengan baik. Mereka menyesal tidak menggunakan masa muda mereka dengan baik dan harus berakhir di rumah sakit. Ya, itu adalah sebuah contoh bagaimana betapa waktu itu tidak bisa diulangin kembali. Penyesalan tidak akan mengembalikan waktu yang telah hilang. Penyesalan tidak akan mengembalikan waktu-waktumu yang produktif. Ya, dan survei mengatakan di dunia ini banyak orang melakukan survei tentang waktu. Dan hasilnya hampir 70%, ya, rata-rata 70% responden yang mengisi survei tentang waktu, mereka mengatakan yang sama, bahwa mereka menyesal karena tidak bisa mengulang waktu yang sudah lewat. Seandainya ada mesin waktu, mereka kepingin waktu itu diputar kembali. Guys, bila survei itu sudah membuktikan bahwa banyak orang yang menyesal karena mereka tidak bisa menggunakan waktu mereka dengan baik. Akhirnya mereka menyesal, mereka meminta waktu itu diputar kembali. Kalau ada permintaan yang bisa mereka minta, mereka pengen ada mesin pemutar waktu. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan engkau? Pesan saya, bilang engkau menjadi orang-orang muda yang tidak pernah menyesal atas hidupmu. Karena engkau menggunakan waktu-waktumu dengan bijak. Karena engkau menggunakan waktu-waktumu dengan sangat-sangat produktif. Guys, hidup ini hanya sekali. Jangan sia-siakan masa mudamu, jangan buang-buang waktumu sia-sia. Karena waktu yang Tuhan berikan sangat berharga. Jadilah orang-orang muda yang produktif. God bless you. Kita telah mendengarkan sharing dari firman Tuhan malam hari ini dan juga talk show. Dari semuanya kita
Jadikanlah Yesus terutama di hidupmu. Jadikanlah Yesus terutama di hidupmu. Kau yang terutama, Yesus di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau begitu mengasihi setiap kami. Engkau sudah memilih setiap kami untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami adalah anak-anak pilihan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami tahu kalau Engkau sudah memilih setiap kami, maka Engkau punya rencana yang mulia buat setiap kami. Malam hari ini Tuhan, lewat talk show, lewat firman Tuhan yang disampaikan, buat kami, ajar kami, untuk kami boleh lebih lagi menghargai waktu-waktu kami. Kami mau mengisi waktu-waktu kami dengan sesuatu yang berarti, dengan sesuatu yang boleh Tuhan menyenangkan hati-Mu, yang berkenan bagi-Mu Tuhan. Kami tidak mau sia-siakan hidup kami Tuhan dengan sesuatu atau hal-hal yang hampa, yang kosong, yang tidak menghasilkan apa-apa. Tapi kami mau Tuhan, kami mau mengisi hidup kami mau mengisi waktu-waktu kami Tuhan dengan hal-hal yang berguna, sehingga hidup kami menjadi berarti Tuhan, karena kami memiliki Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Materaikan firman-Mu, dan biarlah kami Tuhan mau mulai belajar untuk kami mau Tuhan menghargai waktu-waktu kami, dan kami mau berjalan mengisi hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Saya akan melepaskan berkat bagi teman-teman semua. Tuhan, malam hari ini kami mengucap syukur. Engkau Tuhan yang setia, yang mengingatkan kami Tuhan sebagai orang-orang muda, untuk kami bijaksana dalam menggunakan waktu-waktu kami. Untuk itu beri Tuhan setiap orang-orang muda yang mengikuti ibadah online malam hari ini, mereka semakin bijaksana menggunakan waktu-waktu yang ada Tuhan. Jangan biarkan mereka menjadi anak-anak muda yang bebal, tapi mereka menjadi orang-orang muda yang arif dan bijak Tuhan. Mereka mengerti, menghargai waktu yang Kau berikan, karena waktu ini tidak bisa diulang Tuhan. Kami minta biarlah hati yang bijaksana, beri kebijaksanaan, roh yang terus Tuhan mencari Engkau, mencari kebenaran-Mu, roh yang mau belajar Kau berikan buat kami setiap orang-orang muda. Jadikan kami orang-orang muda yang produktif Tuhan di zaman ini, sehingga kami tidak pernah menjadi orang-orang muda yang menyesal. Kami mau waktu-waktu kami produktif di dalam Kau untuk masa depan kami, bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Terimalah blessing Tuhan, hati yang teguh di dalam Tuhan. Engkau akan menjadi orang-orang muda yang excellent dalam menggunakan waktu, yang berjalan dalam ketepatan. Kau adalah orang-orang yang tepat di waktu yang tepat, karena Tuhan menyertai-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. God bless you. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi,
Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.